Banyak perempuan baru menunjukkan gejala ADHD yang parah saat pubertas. Perempuan seringkali menjadi ahli dalam masking atau menutupi gejala mereka demi memenuhi ekspektasi sosial. Estrogen membantu memproduksi dan mempertahankan dopamin lebih lama di celah sinapsis. Artinya, saat estrogen tinggi, gejala ADHD biasanya lebih terkendali. Pernahkah kalian merasa otak kalian seperti radio yang tidak bisa berhenti berganti saluran? Bagi banyak perempuan, ini bukan sekedar kelelahan biasa, melainkan realitas ADHD yang sering tersembunyi. Selama puluhan tahun, ADHD dianggap sebagai gangguan anak laki-laki nakal. Akibatnya, jutaan perempuan seperti Maya terabaikan karena gejala mereka tidak terlihat secara fisik. Hari ini, kita akan membongkar rahasia medis mengapa ADHD pada perempuan sering terlewatkan dan peran krusial dari satu hormon, estrogen. Perempuan seringkali menjadi ahli dalam masking atau menutupi gejala mereka demi memenuhi ekspektasi sosial. Mereka terlihat tenang di luar, tapi berjuang mati-matian di dalam. ADHD pada perempuan ibarat gunung es. Apa yang dunia lihat hanyalah permukaan kecil, sementara beban beratnya tersembunyi jauh di bawah kesadaran medis konvensional. Inti dari ADHD adalah kekurangan dopamin, zat kimia hadiah di otak. Tanpa dopamin yang cukup, otak sulit untuk fokus dan memulai tugas. Lalu, disinilah estrogen masuk. Bagi perempuan, estrogen bukan hanya hormon reproduksi. Dia adalah kunci pembuka pintu dopamin di otak. Fun fact, estrogen membantu memproduksi dan mempertahankan dopamin lebih lama di celah sinapsis. Artinya, saat estrogen tinggi, gejala ADHD biasanya lebih terkendali. Bayangkan estrogen sebagai asisten pribadi dopamin. Dia memastikan dopamin bekerja dengan efisien. Tapi, apa yang terjadi jika asisten ini sering cuti? Berbeda dengan laki-laki yang kadar hormonnya relatif stabil, perempuan mengalami roller coaster hormonal setiap bulannya. Dan ini mengubah segalanya bagi pemilik otak ADHD. Di awal siklus, saat estrogen naik, perempuan dengan ADHD sering merasa sangat produktif dan mampu berkonsentrasi. Ini adalah masa superpower mereka. Namun, setelah ovulasi, kadar estrogen anjlok. Tiba-tiba, asisten pribadi dopamin menghilang. Gejala ADHD pun meledak kembali dengan kekuatan penuh. Ini yang disebut brain fog. Rendahnya estrogen membuat obat ADHD seringkali terasa tidak mempan di minggu ini, karena bahan baku kimia di otak memang sedang menipis. Rahasia medis lainnya, banyak perempuan baru menunjukkan gejala ADHD yang parah saat pubertas, ketika fluktuasi estrogen mulai mengacaukan sistem dopamin mereka. Saat hamil, estrogen melonjak tinggi, membuat banyak perempuan ADHD merasa sangat jernih. Tapi setelah melahirkan, penurunan drastis estrogen bisa memicu depresi pasca persalinan yang diperparah oleh ADHD. Memasuki masa menopause, estrogen menurun secara permanen. Banyak perempuan baru terdiagnosis ADHD di usia 50-an karena strategi masking mereka tidak lagi mampu menahan kekurangan dopamin. Karena gejala yang dipengaruhi hormon ini, perempuan sering salah didiagnosis menderita gangguan kecemasan atau depresi. Padahal, akar masalahnya adalah ADHD yang tidak terawat. Dunia medis mulai sadar bahwa pengobatan ADHD harus mempertimbangkan siklus hormonal. Perempuan membutuhkan pendekatan yang berbeda, bukan sekadar dosis yang sama dengan laki-laki. Memahami hubungan estrogen dan dopamin adalah langkah pertama. Dengan pelacakan siklus, nutrisi yang tepat, dan dukungan medis yang peka gender, perempuan dengan ADHD bisa kembali memegang kendali. Jadi, jika kamu merasa otakmu sulit diajak kompromi, ingatlah, itu bukan kesalahan karaktermu, tapi mungkin hanya kimia otakmu yang butuh bantuan. Kamu tidak sendiri. Sampai jumpa di penjelas sains berikutnya.